Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Apa kabar teman-teman kontraktor? Apa kabar teman-teman kos? Apa kabar jombloan dan jomblowati dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan bahagia. Hari ini saya ingin membuat mie goreng menggunakan panci listrik, teman-teman. Seperti biasa, mode suhunya. Jadi di sini ada tombol ya, teman-teman. Ini ada mode 1 dan mode 2. Saya selalu menggunakan mode 1, yakni yang suhu rendah. Mode 1 atau suhu rendah ini menggunakan 225 watt. Kalau yang mode 2 atau yang suhu tinggi itu menggunakan 450 watt. Pancinya kemarin aku buat untuk memasak ikan. Jadi ada minyaknya. Minyak saya tiriskan di wadah. Tapi ini enggak aku cuci. Enggak aku cuci karena saya membuat mie goreng kan airnya nanti dibuang. Langsung aja aku cemplung-cemplungin. Panci listrik merek Regasi ini saat saya membeli itu harganya 100.000, teman-teman, di toko online. Sekitar 5 bulan yang lalu lah, atau 4 bulan yang lalu gitu. Jadi harganya kalau sekarang ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun. Seperti pompa air elektrik itu yang buat galon, itu dulu awal-awal keluar itu harganya 75 ribuan, tapi sekarang malah turun menjadi 50 ribuan. Demikian juga dengan panci listrik ini, kemungkinan bisa aja turun dari 100.000 ke 80.000, tapi bisa juga naik dari 100.000 menjadi 120.000. Sambil menunggu airnya mendidih atau sambil menunggu minyak matang, kita meracik bumbunya. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara mencucinya, kemarin sudah aku bikinkan tutorial videonya cara mencuci panci listrik ini. Setelah saya gunakan untuk memasak tumis kangkung. Nah ini setelah memasak mie goreng, nanti juga akan saya tunjukkan cara mencucinya. Kalau tanpa telur ini lebih mudah mencucinya, tapi kalau menggunakan telur yang dimasukkan situ lah, ini yang sedikit
agak susah karena kan ada kerak-keraknya nempel di teflonnya itu. Kalau ada yang bertanya ini awet atau enggak, saya sudah memakainya sekitar 4 atau 5 bulan. Jadi awet enggak teman-teman? Ya saya bilang sih awet. Apakah panci ini nyetrum? Enggak. Ini aman. Kalau pancinya nyetrum saya ntar malik pakai sendok kesetrum dong. Ini aman teman-teman. Mendidihnya panci ini lebih cepat daripada mendidihnya kompor gas teman-teman. Lebih cepat ini. Saya beli panci ini mendapat colokan yang kepala itu yang 3 kaki. Terus saya belikan lagi ini terminalnya. Ini saya beli lagi sendiri. Selain untuk merebus atau menggoreng, panci ini juga bisa digunakan untuk menanak nasi atau mengukus ya teman-teman. Menanak nasi bisa. Mengukus, menanak nasi itu kalau zaman dulu waktu saya kecil itu bikin nasi itu pertama nasinya direbus dengan air, dicampur kan ya, udah setengah mateng, beras calon nasinya diangkat, dipindahkan ke kayak kukusan gitu, terus ditumpangin lagi gitu, di bawahnya ada air, dikukus. Bumbu sudah aku siapkan. Oh ya teman-teman, gimana hari ini sudah bayar kontrakan belum? Sudah bayar kos apa belum? Bayar ya. Saya balik. Aku sambil nyalain kipas angin, mungkin suaranya masuk sampai ke sini kali ya. Tak jauhin dikit. Pagi menjelang siang teman-teman, ada yang sudah mandi atau belum? Kalau yang nontonnya siang-siang, gimana cuacanya? Panas atau enggak? Yang nontonnya sore bisa like dan komen. Yang nontonnya malam pasti sambil rebahan. Diameter pancinya ini 17 cm teman-teman. Kalau tingginya itu 11, terus gagangnya ini 11 cm. Itu dapat juga panci kukusannya, bisa untuk bikin apa ya, rebusan-rebusan gitu, rebusan ketela atau mau bikin siomay, kolnya itu kan dikukus ya, bisa bikin itu. Mie instan ini andalan anak kos. Kalau lagi males masak besar atau lagi males beli makan keluar, ya ini andalannya. Mie rebus. Ini nanti meniriskannya bisa menggunakan ini yang diameternya kecil. Ini bisa masuk. Kalau yang agak gede
itu susah masuknya, harus dituang gitu. Saya menggunakan 2 gelas air mentah karena ini adalah mie goreng, airnya dibuang pakai 2 gelas air keran, air mentah atau air pam. Toh airnya dibuang gitu loh teman-teman. Kalau bikin mie rebus biasanya saya 2 kali bikin air, enggak 2 kali sih, yang satu ini pakai air mentah, airnya saya buang, kemudian saya kuahnya menggunakan air yang saya didihkan pakai teko ini. Biasanya begini saya sambil bikin teh atau bikin kopi, tapi stok tehnya saya masih ada yang itu. Wow. Ini teman-teman, biasanya saya sambil bikin kopi ini, kopi susu kalau nggak salah ya, mochaccino. Ini ringan kok, ringan tuh, bisa diangkat. Saya mencarinya yang ini ya, seperti ada 2 indikator. Yang ini indikator lampu, yang di sebelahnya adalah tombol power on off sekaligus untuk menyetel modenya, mode suhu rendah atau mode suhu tinggi. Saya selalu menggunakan mode suhu rendah. Panci elektrik ini bisa digunakan untuk merebus, menggoreng, dan mengukus. Bisa juga digunakan untuk menanak nasi. Menggunakan tegangan listrik rumah tangga. Ringan, mudah dibawa kemana saja. Cocok untuk traveling kalau ada colokan listriknya. Cocok banget untuk anak kos, dan cocok untuk kalian yang punya gaya hidup minimalis. Begitu. Kalau durasinya kepanjangan, teman-teman bisa skip atau bisa dipercepat begitu, nggak apa-apa. (13 menit sudah berlalu dan mie-nya sudah matang. Cepet kan? Jadi menggunakan panci listrik ini cukup 10 menit teman-teman. Langsung tak cemplung-cemplungin gitu. Totalnya 10 menit sudah bisa. Tergantung ini mau sedikit agak lembek atau sudah begini saja. Kalau saya begini aja nih, nggak terlalu lembek dan empuk. Maksudnya gimana ya? Pas lah gitu menurut saya gitu. Kan ada yang sedikit keras itu, ada yang suka begitu, ada yang sedengan, ada yang suka lembek. Saya suka yang begini. Oke, selesai. Cukup 10 menit. Nah, ini dia. Biasanya teman-teman itu menyukai adegan gagal ya. Adegan gagal. Adegan gagal nih teman-teman. Teneng teneng.
Ini kalau menggunakan saringan yang kecil enak, bisa masuk begini. Tapi hati-hati jangan terlalu digerus, karena kalau terlalu digerus kasihan teflonnya nanti. Nah, ini saya memberi pertunjukan atau tontonan menggunakan saringan yang ini ya teman-teman. Nah, tuh kan bisa. Adegan gagal itu biasa terjadi saat membalik masakan gitu. Kayak kemarin itu goreng ikan, baliknya susah. Oke, selesai teman-teman, tinggal diaduk dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.